Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih kepada teman-teman Bapak Ibu di sini yang udah join pada webinar kali ini. Mungkin di sini juga ada yang pernah join webinar saya sebelumnya, atau ada member-member kelas saya juga. Selamat datang juga di webinar kali ini. Nah, untuk webinar kali ini itu adalah tentang gimana caranya kita auto post, terus bikin kontennya juga kita otomatis nih. Oke, sebelumnya di sini eh, udah pada kenal dengan N-Agent belum? Apa rata-rata ini ya masih pada apa Nyubi nyubi. baru Udah tahu gitu? tahu tapi belum coba. Oh, oke oke. Oh, oh belum ya. Oh banyakannya belum ya. Suaranya nggak dengar. Emang nggak jelas ya suaranya? Jelas, jelas. Oh Jelas. mungkin itu Ah, mic-nya Bang Rozi. jelas, jelas. Oke. Oh belum. Oke. Oke jelas. Oke, ini masih banyak yang belum tahu ya. Jadi N-Agent itu simpelnya itu adalah tools buat otomasi. Otomasi atau kita bisa integrasikan berbagai platform. Ini contohnya, misalkan NAGN. Nah ini, nah ini platform apa web resminya ya di sini NAGN. Jadi NAGN itu open source, kita bisa install di server sendiri dan gratis. Cuma kalau misalkan kita mau pakai yang cloud-nya, versi dari NAGN sendiri, kita daftar di platformnya dia, di websitenya. Nah itu berbayar. Nah ini pricingnya. Ini lumayan harganya. Per bulannya tuh sekitar 20 lah. Kalau kita ngambil yang tahunan. Kalau bulanan itu lebih mahal lagi. Tapi ini bisa gratis kalau kita install di laptop atau komputer sendiri dan VPS. Nah, sebenarnya selain N-Agent itu banyak tool otomasi itu yang itu bisa mengintegrasikannya. Misalkan kita tuh mau bikin apa integrasi antara, contohnya kalau yang sekarang ya itu antara Telegram, terus apalagi YouTube ya. Nah, kita gimana nih cara menghubungkan antara Telegram dan YouTube? Nah, itu bisa dengan N-Agent untuk mengkolaborasikannya gitu, mengintegrasikannya. Nah, kenapa saya pilih NAJN? Karena dia itu dia alasan utamanya adalah gratis ya. Jadi kita bisa explore lebih apa ya, lebih bebas lah gitu. Nah, tools lain tuh ada sebenarnya kayak misalkan Make.com, terus ada juga apa ya, ya Zapier. Nah, sekarang juga si OpenAI atau GPT itu lagi ngeluarin nih sama kayak NAJN dan tampilannya tuh lebih enak. Kalau NAJN kan kurang lebih kayak gini nah. Tampilannya kalau kayak apa keluaran yang OpenAI itu lebih ini tampilannya lebih smooth gitu kelihatannya tuh. Nah cuma dia baru ini baru sounding Kata sounding aja, selesai semua. belum rilis. Terus sekarang Man, juga N-Agent ada versi yang ininya, yang apa? Yang betanya. Kayak model sekarang tuh yang masih beta ya. Itu kita bisa dengan prompt kita langsung bisa bikin workflow seperti ini nih. Cuma kita tulis perintah aja, misalkan kita mau bikin tentang cara membuat RAG misalkan. Nah itu bisa kita jelaskan by prompt. Kita nggak perlu manual tarik-tarik kayak gini, sambung-sambungin manual. Itu kita bisa dengan prompt aja. Nanti dia akan bikin sendiri. Tapi itu belum rilis di versi ininya ya, di versi yang stablenya. Itu masih beta. Nah untuk yang sekarang akan didemokan itu adalah NAGN yang versi stable. Nah ini untuk yang sekarang. N-Agent itu, sorry ini ke running. Nah, N-Agent itu enaknya dia tuh nggak perlu seribet. Kalau di sini ada yang pernah nyoba coding atau programming, nah itu nggak seribet kayak coding ya. Misalkan kita mau integrasikan antara WhatsApp dan web yang kita bikin. Nah, kalau misalkan pakai coding itu lumayan ribet tuh source code-nya, terus cara ngatur integrasinya. Nah, kalau dengan NGN itu simple. Kita tinggal bikin websitenya aja, misalkan untuk interface-nya, untuk tampilannya. Nah, terus nanti dihubungkan dengan WhatsApp-nya, itu kita bisa dengan NGN ini.
kita bikin namanya by triggernya tuh webhook namanya. Terus misalkan kita mau bikin ini buat chatbot misalkan. Chatbot buat otomasi respon pelanggan supaya kita nggak repot gitu. Misalkan kita bisnis online nih contohnya. Terus kita punya banyak pelanggan dan tiap harinya tuh misalkan sampai ratusan. Nah, kalau misalkan kita hire CS itu costnya cukup lumayan kan. Satu CS aja bisa lebih dari berapa ya cost CS tuh. Misalkan taruhlah Bandung di oh, tapi nggak sampai UMR sih biasanya lah 1,2 atau 1,5 juta per bulan. Nah, kalau dengan Nenegen itu bisa bikin bot buat ngehandle cuma apa eh interaksi dengan klien sampai check out si klien tuh. Sampai bisa follow up juga bisa gitu kayak gitu. Itu misalkan modalnya paling cuma kurang dari 100.000 lah. Itu cuma modal integrasi N8N dan WhatsApp sama AI-nya ya. Untuk modelnya, untuk reasoningnya, untuk dia bisa seolah-olah customer tuh ngobrol dengan manusia. Nah kayak gitu, itu bisa dengan N-Agent. Jadi apapun tools atau apapun platform yang mempunyai API itu bisa dihubungkan dengan N-Agent. Gitu. Nah untuk yang sekarang yang akan kita bahas itu adalah tentang gimana caranya kita bisa bikin konten otomatis langsung bisa juga diupload ke YouTube. Jadi kita integrasikan nih. Cuma modal kita prompting atau bukan prompt ya, kita cuma merintahin via Telegram aja. Nah, kita coba demokan dulu. Ini demo saya ini, misalkan ini Telegram. Nah, ini tadi yang saya buat ya. Misalkan, oh oh ini jangan diaktifkan. Nah, kalau misalkan nanti udah production, ya udah diupload, misalkan ini udah beres nih, udah jadi. Nah, ini tinggal diaktifin supaya kita nggak perlu terus-terusan apa ya, di running atau di execute. Kalau testing ini bisa dimatiin. Nah, ini di-execute setiap kali tes, tapi minusnya ketika sekali apa? Sekali execute atau sekali perintah, itu dia akan mati lagi. Contohnya kayak gini. Misalkan execute. Nah, ini akan running nih siap-siap apa? Siap dikasih perintah si NAJ-nya atau si workflow yang kita bikin. Nah, tinggal kita coba di chat misalkan halo. Nah, dia akan memproses. Nah, dia prosesnya dari Telegram yang kita kirim tadi, yang kata halo ini. Nah, terus diproses di AI agent-nya di sini. Nah, AI agent dia punya otaknya tuh di sini nih. Kita pakai modelnya dari Gemini. Kita pakai yang gratis ya. Nah, terus kalau dia udah memahami apa yang disampaikan user, nah baru dia bikin jawaban dan kasih respon ke user dibalikin lagi via Telegram ini. Nah, di ini kasih responnya dia. Nah, halo, apa ada yang bisa dibantu hari ini? Apakah ini buat video? Nah, kenapa dia responnya kayak gini? Karena kita di prompt-nya di sini nih, di AI agent-nya kita kasih perintah di sistem message. Jadi si AI agent ini atau si otaknya ini kita kasih perintah bahwa dia itu hanya nerima tugas buat bikin video, posting video, ataupun apa satu lagi itu teh. Ataupun kita mau siap apa nge-ready apa ready video yang mau diposting gitu. Jadi apapun yang kita inginkan ke si AI-nya, nah itu diaturnya di sini di sistem message. Misalkan si AI-nya kita mau bikin buat jadi CS yang servul misalkan, bisa. Misalkan CS yang ini case-nya, contohnya yang chatbot ya misalkan. Atau misalkan kita mau bikin AI-nya tuh untuk menganalisis cuaca misalkan. Kita pengen tahu nih apakah cuaca sekarang 2 jam kemudian akan hujan. Nah itu bisa juga. Kita bisa integrasikan dengan contohnya apa Open Weather ya. Open Weather tuh bisa. Jadi kita nanti akan baca data ke sana terus diolah sama AI. Terus dia nanti ngasih kesimpulan. Kayak gitu juga bisa. Jadi tergantung apa yang kita perintahkan ke dia. Nah itu dia di settingnya di sistem message. Nah ini tadi saya contohkan untuk yang execute ya. Jadi execute itu ketika udah sekali di execute, udah sekali diperintah, dia akan mati lagi. Nah kalau kita coba perintah lagi di sini, akan tes. Nah di sini dia nggak akan proses karena dia udah mati cuma satu kali gitu.
Nah, itu gunanya untuk testing ya, untuk execute. Nah, kalau misalkan nanti untuk production udah ready, udah siap di-publish, nah ini tinggal diaktifin di sini. Nah, ini kapanpun customer atau user yang nge-execute, itu akan terus dijawab. Contohnya, halo. Nah, dia akan langsung jawab tuh kayak gini. Jadi kita nggak perlu repot execute-execute. Cuma kita nggak bisa tahu nih dia proses itu ke kemana aja kalau udah di statusnya aktif kayak gini. Gitu ya. Oke, sekarang saya mau demokan dulu gimana hasilnya nanti nih dari workflow yang akan dibikin, yang sudah dibikin itu maksudnya. Biar kelihatan prosesnya ya kita pakai execute ini aja ya. Yang tadi, halo. Nah, dia adanya kita mau bikin. Saya mau buat video. Nah, kita lihat kemana dia. Nah, dia cuma, karena kita cuma memerintahkan mau bikin video gitu. Jadi dia nggak perlu eh, ngeproses tools-tools yang ini. Nah, tools ini buat apa? Nah, ini tuh yang pertama ada Excel. Nah, Excel ini adalah untuk nyari video. Gimana nanti akan nyari video yang siap diposting. Diperintahkan di sininya. Nah, ini konten, nah, statusnya generated. Generated itu berarti dia udah berhasil di-generate. Di mana generate-nya? Nah, di proses ini, video agent. Jadi tools ini tuh ada tiga ya. Pertama, ini yang untuk generate video. Ini untuk memposting tugasnya tuh. Nah, yang ini untuk nyari video yang siap diposting. Nah, kayak gitu. Nah, karena kita perintahkan tadi cuma apa? Saya mau bikin video. Nah, makanya dia cuma ke modelnya aja. Terus dia ngasih pertanyaan lagi ke kita. Nah, tentu untuk membuat video baru memerlukan data sebagai berikut di bawah. Nah, ini dia perlu data banyak nih. Namanya apa, subjeknya kayak gimana, konteksnya gimana, aksi dan lain-lain. Nah, misalkan kita bingung nih, ngisinya kayak gimana sih? Nah, kita tanya aja ke dia, misalkan, saya mau video yang lagi viral sekarang, misal. Ntar kita aktifin dulu. Berikan rekomendasi. Nah, dia akan nyari lagi. Nah, dia udah ngisi semua nih. Maaf, saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatur video. Oke, karena di sini saya tidak memerintahkan di agentnya tuh untuk apa nyari video yang viral ya. Di sini saya cuma memerintahkan buat bikin video sama posting video di mainnya. Oke, kalau gitu kita bikin gini. Saya mau buat video dengan niche apa ya? Tutorial misalkan. Tutorial. Kayak dia coba ngolah lagi tuh. Kayak gimana aja video tutorial tuh. Nah, dia ngasih contoh. Bagus. Nah, untuk niche tutorial sangat menarik. Nah, kita bingung nih, mau apa nih video tutorial? Nah, kita tinggal tanya aja lagi ke dia. Buatkan opsi beberapa judul yang menarik engagement. Oke, dia akan nyari tuh judul-judul yang menarik engagement karena kita perintahkannya kayak gitu. Nah, dia akan langsung ngasih opsi ke kita. Ada beberapa nih, kayak kita ambil salah satu ya. Nah, kita kan udah ada gambaran sampai sini nih. Kita mau buat judul kayak gimana. Nah, tinggal kita kasih judul yang kita pilihnya di sini. Ya, kita aktifin lagi, execute. Contohnya kita mau yang mana ya? Nah, ini aja deh. Apakah kamu sudah tahu cara eh, apa ya? Cas handphone misal. Nah, dia akan proses lagi terus menyesuaikan dengan format yang tadi dia bikin sebelumnya. Nah, kayak gini. Nah, dia ngasih opsi nih. Nah, ini untuk rekomendasi dari judul yang kita bikin. Nah, dia bikin rekomendasi kayak gini untuk subjeknya, untuk konteksnya, dan lain-lain. Nah, terus kita perintahkan lagi aja kalau udah gini.
Oke, lanjut. Misal. Nah, dia akan proses lagi untuk apa? Ngedetailkan untuk perintahnya. Nah, terus dia ngasih apa? Pertanyaan lagi kita suruh dikoreksi bener nggak mau siap kayak gini gitu. Jadi ketika kita perintahkan ke AI-nya, nggak semena-mena dia ketika satu kali perintah langsung dibikinin gitu. Kenapa? Karena kan kita nggak tahu nanti yang akan dibikin itu seperti apa. Nah, ini saya bikin si promnya tuh supaya dia terus cross check ke kita, bener nggak kayak gini, bener nggak kayak gini gitu. Jadi dia minta konfirmasi terus ketika akan membuatnya gitu. Nah, ini udah kita dia minta konfirmasi nih, apakah udah bener kayak gini, subjeknya gini, konteksnya gini, aksi dan lain-lainnya kayak gini. Oke, sekarang kita oke kan aja lah biar cepat ya. Nah, kita execute. Oke, lanjut. Misal, oke, Wahid. Kita Ini ubah, kecedot nanti. kita ubah dulu ini. Ntar, kita pakai vertex ya, sesuai yang tutorial sebelumnya. Ini saya tadi mau ini ngasih opsi. Kalau misalkan yang nggak bisa vertex, saya kasih opsi pakai yang key AI. Oke, lanjut. Nah, di sini dia akan proses untuk membuat video. Audio konfirmasi dulu nih. Tanpa detail saya tidak menemukan. Buatkan detailnya. Oke, buatkan detailnya yang sesuai dengan judul. Nah, jadi kita suruh dia aja yang bikin. Kalau misalkan kita nggak mau repot ya, nanti dia akan buatkan prompt. Nah, dia buatkan detailnya kayak gini. Nah, dia konfirmasi lagi nih gimana? Oke nggak gitu. Kalau misalkan kita udah oke, ya udah kita oke kan aja. Oke. Nah, dia akan memproses untuk bikin video nah di sini, video agent. Nah, video agent di mana? Dia nyambungnya ke sini. Video agent tuh. Nah, kita lihatnya bisa di execute ini nih. Ini akan ada proses yang lagi running. Bentar, dong refresh. Oke. Oh, bentar, apa dia? Oh, token expired. Oke. Nah, jadi untuk yang apa namanya? Vertex itu emang gratis ya. Cuma bukan gratis sebenarnya. Kita tuh ngeklaim apa offering dari si Google. Ini. Seperti yang dikasih sama saya tuh, yang bagian persiapan ini nih. Nah, ini kan ada Vertex. Nah, di Vertex ini kita itu harus ngeklaim dulu supaya kita dapat gratis. Lumayan $300 tuh berapa? Sekitar 4 sekian juta ya kalau dirupiahkan. Nah, cuma kekurangannya si Vertex ini dia hanya bisa 1 jam si tokennya. Jadi kalau misalkan udah lebih dari 1 jam itu akan otomatis expired. Itu emang udah rule-nya Google gitu kayak gitu. Makanya setelah 1 jam kita harus update lagi. Kita update dulu ya. Google Console. Itu cara generate dan lain-lainnya sudah saya buat di ini di bagian tadi persiapan itu. Nanti bisa diikuti ya. Nah, ini untuk generate-nya di sini. Cuma emang kalau apa kalau kita nggak dapat free yang $300 itu, generate si Vertex itu emang cukup apa ya, pricey lah. Dia tuh per 8 detik tuh ngabisin sekitar $3 gitu kalau nggak salah. Lumayan 50 ribuan ada ya kayaknya. Cuma karena punya offering itu $300, ya kita manfaatin aja lumayan. Itu cuma apa berlaku 3 bulan ya maksimal si $300 itu. Kalau lebih dari itu dia hangus sendiri. Nah, kita ganti dulu tokennya nih. Kita update ke nih ada Vertex token.
Oke, ya kita ulang. Coba generate ulang. Nah, dia akan proses lagi nih. Mohon maaf, tidak bisa langsung generate video ini. Oke, berarti kita buat ulang. Oke, ulang, buat ulang dari judul tadi. Tunggu dia proses. Apakah Anda yakin? Yakin, gas. Gaskeun. Nah, kita lihat dia proses. Nah, dia agent, dia mikir. Nah, terus dia akan manggil tools video agent. Video agent itu dia manggil ke sini. Workflow yang untuk generate video ya. Nah, dia running. Ini running berarti lagi proses dia. Ini tuh saya bikin durasinya tuh sekitar 1 menit. Jadi 1 menit di apa? Di prosesnya. Nah, kalau misalkan belum beres, diulang lagi gitu. Jadi di looping selama 1 menit. Jadi setiap 1 menit itu ngecek. Nanti akan dijelaskan lebih detailnya ya untuk alur prosesnya. Ini kita konteksnya kita demokan dulu kayak gimana nantinya gitu. Oke, kita tunggu prosesnya. Nah, dia akan memproses video di sini. Nah, kalau udah ready, nanti akan ngeinfokan juga ke Telegram. Atau misalkan gagal nih gendetnya, nanti akan diinfo juga. Kayak tadi misalkan contoh gagal karena tokennya expired. Terus nanti juga misalkan gagal karena apa si servernya koneksinya jelek. Nah gitu. Pokoknya setiap gagal atau berhasil itu akan diinfo. Jadi kita akan terus dapat notif gitu. Nggak akan apa kayak menunggu sia-sia gitu. Nah ini udah berhasil nih. Coba kita lihat hasilnya ya. Teman-teman, sering cas handphone sampai 100% penuh atau malah sampai mati total baru diisi? Hati-hati, itu bisa bikin baterai handphone kamu cepat rusak loh. Hai Nah kayak gitu. Ini contohnya ya. Ini tuh sangat smooth sekali ya hasilnya. Ini dari modelnya tuh VO3. Belum lagi yang terbaru sekarang yang VO31 ya itu lebih mantap lagi tuh. Oke, sekarang udah jadi nih videonya. Nah, kalau udah jadi, nanti itu akan disimpan di Excel ini. Nah, ini nih. Nah, ada yang baru nih. Ini tadi yang udah dibikin ya. Judulnya yang tadi kita perintahkan, terus formnya yang mereka apa yang AI-nya bikin. Terus nah ini hasilnya di Google Drive nanti videonya. Jadi dialog disimpan juga. Jadi selain kita di-upload ke YouTube, nah videonya itu disimpan dulu di Drive supaya barangkali nanti kita butuh lagi buat yang lain. Nah, kita udah punya nih data videonya. Nah, ini statusnya generated. Generated berarti udah berhasil di generate, tapi belum berhasil di upload karena di sini masih kosong. Nah, sekarang kita perintahkan buat upload. Nah, tadi sudah berhasil dibuat. Oke, upload sekarang. Nah, kita lihat. Nah, dia nyari dulu di sini ada nggak yang siap diupload. Baik video nama, oh video dengan nama tuh dia mau upload juga konfirmasi dulu. Karena saya perintahkan kayak gitu ya supaya kita tuh tahu gitu yang dia lakukan tuh apa. Jadi kita nggak takut apa salah ngupload gitu. Nah ini yang akan diupload itu adalah video yang barusan dibuat yang judulnya ini nih. Apakah sudah bisa posting? Oke, gas. Nah, oh ada error nih pas postingnya nih. Apa nih? Kita lihat error. Nah kalau ada tanda gini merah checklist tanda cakar gini itu ada error. Nah kita bisa lihat errornya di bagian workflow-nya. Tanggal 26. Oke, mana dia errornya oh di sini errornya. Oke, bos. Oke, kita ulang lagi.
Belum berhasil. Coba posting ulang. Gagal lagi nih. Dia ngirim apa di sini? WBN posting. Oh, kok dia tidak ngasih respon. Oke, kita lihat di sini errornya. Post. Oke, equal true. Postnya oke. Ntar dia nggak masuk ke sini nih. Ntar kita cek. Ini string. Dia harus nyari di sini. Oke, kita tes lagi. Si belum berhasil. Coba lagi. Mohon maaf, saya tadi nggak ngerti. Saya mengerti Anda segera posting ini. Oke, sekarang coba lagi. Malah di ini roasting. Oke, kita tanya dulu, ada video yang siap diposting nggak? Diposting nggak? Nah, dia nyari. Oh, ada nih, nemu. Kita coba posting. Apakah yakin? Ya. Nah, dia lagi posting nih. Oke, berarti ini formnya ada yang perlu di-improve nih. Kayaknya dia belum ngerti bahasa yang tadi saya kirim tuh. Oke, ini lagi proses posting ya. Kita lihat di sini nih. Lagi running. Kita tunggu aja. Nanti dia akan ngasih apa? Info juga ke kita kalau udah berhasil. Jadi ini nggak ketika video jadi ini nggak langsung otomatis diposting ya. Kenapa? Karena kita konfirmasi dulu nih. Sebenarnya bisa kalau misalkan kita mau satu kali generate nih, satu kali perintah, misalkan buat video tentang ini dan langsung posting itu bisa. Tapi di sini saya perintahkan supaya setiap kali action yang dia lakukan harus konfirmasi dulu ke kita untuk menjaga ini aja. Supaya apa? Kita tahu yang dipostingnya kayak gimana, takutnya yang digenerate dia tuh tidak sesuai gitu. Atau misalkan jadinya yang hasilnya tuh aneh-aneh. Takutnya gitu. Makanya di sini setiap actionnya saya buat untuk konfirmasi terus. Nanti dia lagi proses posting, lagi ngupload ya. Oke. Nah itu kurang lebih ya. Nanti kita sambil nunggu prosesnya selesai. Nah sekarang saya mau bahas sedikit tentang di setup persiapan awal. Nah jadi di tahap persiapan ini yang akan diintegrasikan tuh ada 6 item. Yang pertama itu adalah buat Telegram. Jadi pastikan teman-teman punya Telegram. Karena kita akan bikin bot. Kenapa dari Telegram? Karena gratis ya Telegram tuh. Jadi kita mau bikin yang full gratis gitu prosesnya. Tapi sebelumnya untuk persiapan awal tuh harus punya dulu apa NAGN-nya. NAGN saya udah kasih versi yang gratisnya, yang dari Run Cloud Cloud itu gratis 1 bulan ya. Jadi bukan gratis sebenarnya kita tetap bayar, cuma mereka kasih kita tuh dikasih $5. Nah, itu untuk 1 bulan tapi jatahnya. Tapi kalau misalkan yang run cloud itu nggak bisa, karena kemungkinan sekarang banyak yang akses gitu. Kalau dulu tuh masih gampang untuk ngakses dia tuh, untuk daftarnya gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya udah lumayan susah karena udah banyak yang tahu si webnya. Karena gratis juga kan, jadi ya pasti tertarik lah.
Nah itu, tapi opsi kedua saya kasih yang Sumopod. Sumopod itu adalah platform atau apa website yang menyediakan N-Agent di cloud. Itu lebih murah lah daripada yang di N-Agent-nya sendiri. Nah kalau misalkan mau yang lebih apa gratis lagi, bisa diinstal di server sendiri VVS kalau misalkan punya server ya. Tapi itu lebih teknis, lebih apa ya, lebih sulit lah bisa dibilang untuk proses setupnya. Nah, saya kasih yang gratis saja yang tinggal klik-klik, yaitu pasang di cloud. Nah, saya kasih opsinya, pertama yang run cloud-cloud tadi, yang kedua tuh yang Sumopod itu. Itu Sumopod tuh paling murah tuh 15.000 per bulan. Atau misalkan mau yang lebih stabil, itu pakai yang 30.000 tuh cukup ya. Udah lebih dari cukup lah untuk proses kayak gini. Tapi coba dulu aja yang 15.000 ya, barangkali dia mampu gitu prosesnya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua itu akun Telegram, yaitu pasti ya harus ada karena kita akan buat perintahnya dari Telegram. Yang ketiga itu akun Google. Akun Google itu karena kita akan memakai fasilitas Google. Salah satunya adalah Google Drive dan Google Sheet. Satu lagi adalah Vertex ya, Vertex AI. Nah, tiga service Google itu yang akan kita pakai, makanya kita wajib punya akun Google. Tapi harusnya udah pada punya sih kalau sekarang akun Google itu. Nah, itu untuk akun-akunnya yang perlu kita persiapkan di awal. Nah, selanjutnya itu adalah yang akan dikasihkan itu ini. Yang pertama buat Telegram, yang kedua AI modelnya. Yang tadi kita pakai Gemini ya, kita pakai yang gratis. Sebenarnya kalau lebih bagus lagi, bisa kalau rekomendasi saya ya pakai OpenAI. Nah, itu lebih bagus lagi hasilnya. Cuma kalau yang versi gratis dan bagus itu pakai yang Gemini Flash itu. Itu udah bagus lah untuk dari jajaran yang gratisan ya. Nah, makanya kita pakai yang model Gemini itu. Tapi kalau misalkan hasilnya lebih oke, bisa pakai OpenAI. Rekomendasi dari saya. Nah, yang ketiga itu adalah Google Drive API. Ini yang akan diaktifkan karena kita akan menyimpan tadi hasilnya yang ini nih. Nah, ini hasilnya tuh akan disimpan di Google Drive. Nah, ini link yang udah dihasilkan di Google Drive-nya, disimpan di Google Sheet ini. Nah, selanjutnya adalah YouTube API. Nah, ini digunakan untuk nanti auto posting ke YouTube-nya. Nah, satu lagi itu adalah Vertex AI. Nah, ini buat generate generate videonya. Nah, ini untuk tata caranya ada di sini. Nah, udah saya bikinkan prosesnya. Ini udah ada screenshot-screenshotnya juga. Jadi mungkin nggak akan terlalu bingung ya. Tapi mungkin kalau yang masih baru ada bingung-bingungnya gitu. Yang apalagi yang belum mengenal tentang ini. Tapi setidaknya mungkin bisa membantu lah untuk screenshot-screenshotnya. Nah, ini setiap setup saya kasih screenshotnya juga untuk setiap step-stepnya. Nah, coba nanti coba masing-masing. Nah, setelah persiapannya udah siap semua untuk akun-akun dan lain-lainnya, udah diintegrasikan semua dengan N-Agent untuk Telegram, terus AI model, Google Service, dan YouTube, Vertex, dan lain-lain. Nah, baru kita masuk ke tahap pembuatan workflow. Nah, di sini saya nggak akan demokan pembuatan dari awal ya, karena waktunya terbatas. Oh, ini gagal nih. Jadi saya akan menunjukkan aja gimana sih alur prosesnya gitu untuk cara kerjanya. Ntar ini kita cek dulu gagalnya di mana. Maaf tadi kesalahan mencoba posting. Sistem melaporkan the service received many request from you. Oh iya, karena tadi saya udah banyak nyoba ke akun Google-nya, ke akun Google, ke YouTube-nya, karena dia dibatas kayaknya. Google Generated Page Resource Exhaust. Oke, oke, oke. Oh, udah nggak bisa. Kita coba dia di mana nih step. Nah, sebelumnya saya udah coba kayak bikin kemarin loh. Nah, ini kemarin yang coba saya bikin ya. Ini saya posting kemarin, tadi juga beberapa posting. Tuh lumayan tuh. Baru sehari aja udah 1,8 view-nya. 1,8 ribu. Nah, ini udah di filternya kayak apa? Dicariin gitu. Judul yang apa? Yang ramah SEO-nya gimana, terus hashtagnya gimana. Itu udah dibuatin sama AI. Jadi ya gampang buat naikin ini. Nah, ini video-video lama yang pernah saya buat ini tentang SMR juga lumayan.
Oke, itu kurang lebih paling ini harus bikin proses ulang ya. Oke, nanti kita lanjut yang ini ya. Nah, sekarang kita demokan apa demokan jelasin alurnya kayak gimana sih cara kerjanya. Oke, di sini tuh ada 3 workflow ya. Ini workflow utamanya. Workflow utama ini yang akan jadi main workflow-nya gitu. Nah, di sini ada beberapa proses atau sub prosesnya. Yang pertama untuk pembuatan video, yang ini. Yang kedua tuh untuk posting. Nah, ini dipisah supaya sebenarnya disatuin di sini bisa jadi apa? Jadi satu ini, satu workflow. Tapi nanti akan bingung gitu ini apa untuk bacanya, untuk lihatnya karena terlalu rame. Makanya saya pisah di beberapa workflow untuk yang proses-proses yang kayak gini. Nah, di sini tuh ada AI model. AI model itu untuk apa? Ini gunanya untuk AI-nya berpikir atau reasoning. Jadi biar mengerti apa sih yang dimaksud user itu. User itu pengennya gimana sih? Nah, itu pakai ini namanya AI model. Nah, yang dipakai di sini adalah Gemini. Jadi si AI model itu menentukan ya. Sebenarnya banyak selain Gemini ada apa? Grok. Grok tuh yang dari X atau Twitter. Terus ada apa lagi? Eh dari Anthropic ada juga. Terus dari apa lagi ya? Banyak sih OpenAI dan lain DeepSeek, Queen, banyak lah. Nah cuma kadang tiap tiap provider itu, contohnya kayak dari DeepSeek aja. Antara DeepSeek yang versi yang R1 dan yang lainnya itu akan berbeda hasilnya ketika pakai. Contoh yang di sini juga kan ada Gemini Flash untuk modelnya ya, ada banyak tuh. Ada Gemini Pro dan lain-lain itu akan beda. Jadi lebih apa? Setiap model tuh punya punya keunggulan masing-masing gitu. Nah, berhubung kita pakai yang gratis dan Google tuh hanya menyediakan lisensi yang flashnya, jadi kita pakai yang flash. Atau contohnya kita untuk bikin chatbot nih. Chatbot itu lebih cocoknya kalau menurut saya pakainya OpenAI yang modelnya tuh ini model apa namanya 41 mini modelnya. Nah, itu cocok buat chatbot. Tapi kalau misalkan kita buat kayak analisis, nah itu kurang bisa pakai yang 41 atau yang O3 bisa kayak gitu ya. Jadi ini yang akan jadi penentunya dia. Jadi otaknya lah. Nah, si AI agent ini di main video agent. Nah, ini yang akan berperannya dia sebagai apa? Nah, contoh di sini kita bikin perannya sebagai pembuat video dan posting video. Nah, dia yang ngaturnya di sini. Nah, kurang lebih kayak gini ya untuk workflow apa? Perintahnya. Nah, ini udah saya masukkan juga ke sini nih yang tahap pembuatan workflow. Nanti tinggal dilihat ya. Cuma ini pakai bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Sebenarnya bahasa Indonesia juga bisa sebenarnya. Cuma bahasa Inggris itu biasanya lebih apa ya? Lebih match gitu antara perintah dan yang mereka mengerti. Jadi kalau kita pakai bahasa Indonesia, dia tuh akan translate dulu ke bahasa Inggris baru dipahami sama AI kayak gitu. Nah, kalau kita langsung bahasa Inggris, nah dia nggak terlalu banyak prosesnya. Kurang lebih kayak gitu lah untuk simpelnya ya. Nah, di sini ada memori. Memori ini adalah untuk menyimpan apa namanya? Menyimpan ingatan. Jadi supaya nanti konteksnya tuh nyambung. Kalau misalkan ini dimatiin, misalkan ini dimatiin kayak gini. Nah, ketika kita chat pertama dan chat kedua itu, nah dia itu akan apa? Nanya ulang kadang. Karena dia nggak tahu konteks tadi yang diobrolin itu apa. Nah, fungsi memori itu buat itu. Buat supaya tahu sebelumnya tuh kita ngobrolin apa sih gitu. Jadi dia akan lebih ngasih responnya tuh yang nyambung. Nah, ini gunanya simple memory. Nah, di sini konteks window itu 5 maksudnya ada kita akan melihat 5 percakapan sebelumnya dia lagi ngomongin apa kita tuh. Nah, ke si AI-nya. Terus dia akan menyimpulkan untuk jawaban selanjutnya nih kayak gini.
Nah, itu tujuannya ya untuk 10 menit. Jadi supaya ingat percakapan 10 menit itu kayak gimana. Nah, ini untuk tools, ini ada 3 ya. Pertama itu untuk bikin video yang ini nih, video agent. Yang kedua untuk ngecek data ke Sheet. Nah, ini tuh akan connect ke Google Sheet yang ini. Nah, dia akan ngecek nih ketika mau posting atau kita nanya ada yang saya posting nggak nih, dia akan ngecek di sini. Karena di sini dia perintahkan nyari data yang statusnya generated. Berarti yang generated itu yang siap diposting. Jadi sebelum posting itu akan nyari ke sini, terus dia proses lagi, dia agent. Nah, baru dia kalau misalkan ada yang siap diposting akan manggil tools posting agent. Posting agent itu yang mana? Nanti nyambungnya di workflow yang ini nih. Nah, ini untuk posting. Nah, ini untuk create video. Nah, ini. Oke, itu jadi saling integrasi ya antara satu sama lainnya. Jadi punya tugas masing-masing. Ada pembuat videonya, ada tukang postingnya. Nah, contohnya ini untuk yang main main prosesnya. Nah, kalau untuk yang video agent untuk bikin videonya, nah ini prosesnya kayak gini. Jadi alurnya tuh nanti dari sini dari si main dia akan ngirim perintahnya atau prompt yang udah jadi ke si video agent. Nah, terus dia akan nyari dulu token yang tadi nih. Tadi ada case di mana token error. Nah, itu karena di sini ngecek dulu nih, ada nggak token yang ready gitu. Nah, dia diisi dari mana? Nah, di sini ada tab Vertex token. Nah, kita harus ngisi dulu tokennya di sini. Nah, setelah diisi tokennya misalkan, oh ada yang ready, oke dia lanjut ke proses selanjutnya yaitu pembuatan video. Nah, di sini akan diproses videonya, pembuatan. Nah, terus sini akan dicek ketika pembuatan itu, apakah si tokennya divalidasi lagi. Udah expired atau belum? Oh, ternyata expired, makanya ada notif kayak tadi. Kalau misalkan dia masih belum expired, dia akan terus proses ke selanjutnya. Nah, node white ini adalah untuk menunggu karena kalau misalkan kita nggak pakai node white ini, dia itu akan apa ya ngejeda proses antara node sebelumnya dengan node selanjutnya. Nah, gunanya apa? Karena ketika kita kasih, nah gini kan masuk ke node Vertex AI. Nah, berarti kita ngasih perintah ke API-nya si Google ya buat bikin video. Nah, ketika kita ngasih, nah kita tunggu dulu nih sampai dia beres bikin video di sini. Nah, kita jeda di sini. Kita settingnya di sini 1 menit aja ya. 1 menit. Nah, kalau misalkan 1 menit, dilanjut lagi proses berikutnya, kita cek lagi sini udah beres belum prosesnya. Nah, kalau misalkan udah beres, akan proses ke upload ke Google Drive. Kalau misalkan belum beres, akan diulang lagi ke sini. Kita tunggu lagi sekitar 1 menit dan terus selagi belum beres akan terus di looping ya di sini diulang-ulang. Nah, kalau udah beres akan lanjut ke proses upload file. Ini dimasukkan ke Google Drive. Jadi hasil generate video yang dari Vertex itu akan masuk ke Google Drive datanya. Nah, dari Google Drive ini akan ngasih link yang tadi masuk ke sini nih linknya. Masuk ke bagian video link ini. Nah, kita alurnya ya. Nah, jadi kita udah nyimpen nih data di kita video-videonya. Nah, selanjutnya kalau misalkan udah beres, nah akan ngasih respon kalau prosesnya udah selesai. Nah, yang bawah untuk apa? Ini untuk alternatif ya. Kalau misalkan si yang Vertex itu pada susah untuk daftarnya, sebenarnya susahnya tuh di bagian ini sih, di bagian klaim yang $300 itu. Karena ada beberapa case ya. Contoh yang pernah saya alami itu, pertama, karena saya udah beberapa kali ngeklaim di beberapa akun. Nah, saya coba di akun yang sama, ngeklaim lagi tuh nggak bisa. Jadi kalau sebelumnya udah ngeklaim, terus kita ngeklaim lagi, itu nggak bisa, pertama ya. Yang kedua, kalau misalkan device kita pernah ngeklaim si yang $300, meskipun kita ganti akun tapi pakai device yang sama, itu juga kebaca sama mereka gitu, nggak bisa. Saya pernah coba gitu. Terus nggak bisa tuh kalau apa si virtual cardnya atau nggak virtual card game misalkan si kartu kreditnya atau kartu debitnya itu pernah dipakai buat ngeklaim sebelumnya. Nah itu nggak bisa dipakai klaim lagi. Gak tahu deh, kalau sebelum-sebelumnya bisa sih kalau yang tahun kemarin. Nah, kalau sekarang, kalau yang saya lihat di komen-komen ada di grup ya gitu.
Itu udah nggak bisa kayak gitu. Jadi harus satu akun kartu kredit itu hanya satu kali ngeklaim gitu. Mungkin karena udah banyak yang klaim kayak gitu, jadi Google tuh ngebatasin sekarang. Nah, jadi itu ya pertama. Kalau mau ngeklaim yang $300 itu pertama akunnya yang belum pernah ngeklaim, terus device-nya belum pernah dipakai ngeklaim. Kadang jaringan tuh kerbaca juga kadang, tapi itu saya belum apa ya. Menurut saya itu belum valid sih kalau jaringan. Yang pertama pastikan tuh device-nya, terus akunnya baru, sama si eh, virtual card-nya atau kartu kreditnya itu juga masih belum pernah dipakai ngeklaim. Nah, itu kemungkinan besar bisa bisa buat ngeklaim si $300 itu. Nah, alternatifnya kalau misalkan itu gagal semuanya nggak bisa pada kendala, nah saya kasih alternatif pakai proses yang ini. Ini pakai QAI. QAI itu juga gratis tapi cuma sekali. Karena untuk proses VO3 itu ngabisinnya itu sekitar 60 kredit mereka. Sementara untuk akun yang gratisnya itu kita cuma dikasih 80 kredit dari mereka tuh gratisnya. Dari si KI. KI itu dari sini ya daftarnya. Kalau misalkan ada yang mau daftar, nah ini nih. Nah, KI ini, nah tinggal daftar ini gampang sih daftarnya, tinggal apa? Login pakai Google gitu. Nah, di sini tuh di billingnya tuh dia kalau yang baru ya itu cuma 80 kredit. 80. Jadi kalau misalkan dipakai buat satu kali generate video, itu udah nggak bisa lagi karena satu kali generate video VO itu penghabisnya itu 60 kredit. Jadi sisa cuma 20 kayak gini. Itu sih. Cuma ini lebih murah ya. Lebih murah cuma berapa ya? $0,3. Jauh banget sama yang Vertex. Kalau Vertex tadi 8 detik itu dia ngabisin $3 lah, $3 sekian. Kalau ini cuma $0,3. Nah, itu kelebihannya. Lebih murah untuk yang KAI. Nah, di sini saya kasih alternatif kayak gitu. Jadi bisa pakai versi yang KAI ya untuk generate-nya. Nah, karena saya punya Vertex, ya udah saya manfaatin aja ini lumayan. Oke, lanjut ya. Nah, ini untuk proses generate-nya kayak gitu. Nah, selanjutnya ketika di sini manggil proses yang posting agent, nah dia akan manggil workflow untuk posting. Workflow-nya simpel cuma kayak gini. Jadi dia pertama masuk proses, terus ini dia nyari dulu kondisiin dulu kalau misalkan si postnya itu ada datanya true, nah akan diproses ke proses selanjutnya. Dia akan nyari nih, konfirmasi nyari lagi ada nggak di sini data yang siap diposting atau yang statusnya generated. Nah, kalau dapat, nah baru di sini dibikin ini di publishing agent. Di sini akan dibuatin eh, apa namanya, captionnya, terus judulnya, hashtagnya. Ini udah dibuatin di sini. Nah, promptnya kurang lebih kayak gini ya. Sebenarnya prompt ini udah dibuat untuk sosmed lain juga ya, kayak IG, YouTube, Facebook, TikTok. Jadi bisa kalau misalkan nanti teman-teman mau posting ke sosmed lain juga selain di YouTube. Nah, ini udah apa ya? Si perintah ini udah siap lah gitu. Misalkan mau publish ke beberapa platform langsung itu bisa juga. Cuma itu nggak bisa kayak gini overflow-nya ada tambahan lagi. Nah, cuma untuk proses pembuatan caption dan lain-lain ini udah siap buat berbagai sosmed yang tadi ya, yang udah di-define di sini. Kayak IG, terus apa lagi YouTube, Facebook dan TikTok. Nah, itu habis ini proses download file. Download file itu download file dari mana? Nah, ini dari data yang Excel ini nih. Nah, ini akan diambil dulu, dia di-download dulu sama proses ini. Nah, habis di-download, akan di-upload ke YouTube. Nah, udah beres, baru di-upload statusnya. Di sini jadi published kayak gini nih. Uploaded, sorry. Nah, kalau udah uploaded berarti ini udah ke-upload ke YouTube. Nah, kalau misalkan udah ke-upload, nah ini akan ada linknya di sini. Link YouTube-nya. Bisa langsung dilihat. Contohnya ini ya yang tadi. Yang baru kemarin saya bikin. Nah, ini untuk prosesnya ya. Nah, kalau udah ke-upload nanti akan laporan lagi ke Telegram bahwa proses upload udah selesai gitu.
Nah, itu kurang lebih untuk alurnya ya, alur prosesnya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Atau masih apa? Masih bingung Ya gitu? mas. Ya ya, gimana gimana? Ya. Mas, hasilnya smooth yang mana sih mas? Gimana? Hasilnya smooth yang mana mas? Maksudnya semut yang mana gimana? Maksudnya apa ya, realistis yang mana lah dengan token segitu? Yang QA atau yang pakai Oh. VO3 mas? Sebenarnya dua-duanya pakai VO3 ya, antara yang ini nih, antara yang Vertex sama yang Kie juga sama VO3. Nah, cuma nggak tahu nih si Vertex Oh kenapa sorry, iya ya, masanya sih Vertex mas. Iya ya. iya. Nah, ini nggak tahu ini kenapa dia ngasih harga Hmm, mahalnya gitu. Padahal ini sama-sama si modenya sama VO3 juga. Ini juga sama nyambungnya ke Google juga. Mungkin karena itu ya, karena kita punya apa $300 itu mungkin dia sengaja buat cepat habis gitu. Sebenarnya hasilnya sama aja sih sebenarnya. hmm, Jadi kalau kalau misalkan nanti udah apa udah siap untuk publish atau maksudnya untuk production, saran saya mending pakai yang Kia aja, ini lebih murah jauh banget daripada yang Vertex. ya kalau semisal apa hasilnya bagus yang apa Vertex, kayak Vertex pun nggak masalah sih mas. Oh, maksudnya kan kalau udah dimonet juga kan. Nah, kalau udah Maksudnya demonet, kalau apa kita kita belum lihat hasilnya. Tadi ada yang tanya channelnya apa ya untuk lihat. Saya juga pengen lihat sebetulnya mas. oh gitu, boleh. Nah, nih. Ini Ini tuh tapi ini testing aja ya, maksudnya konten-kontennya jadi nggak yang serius buat konten gitu saya. Ini cuma buat testing demo-demo doang. Tapi lumayan sih hasil-hasilnya. Gimana sih saya ini tuh? Oh ini. Halo guys, balik lagi sama aku Budi. Siapa di sini yang suka sebel banget kalau baterai HP cepat habis? Nah, hari ini aku bakal bongkar tuntas rahasia baterai awet HP kamu. Halo guys. Lihat channel tuh di mana nih? Sorry. Ini kalau mau lihat sampel-sampel ya. Ini juga ada beberapa yang hasil testing tuh yang nggak naik ya. YouTube channel ini nih. Nih kalau mau lihat saya kirim di sini. Mana sih? Saya kirim di chat ya. Itu channelnya untuk sampel yang tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Oh ini saya coba cari. Apa ada batas berapa kali update tokennya? Oh, untuk yang apa? Yang Vertex itu nggak ada batas ya update token berapa kalinya. Cuma dia ada batas tuh aktif tokennya itu. Dia cuma aktif 1 jam. Kalau setelah 1 jam dia expired. Makanya kita harus update manual untuk tokennya. Untuk yang Vertex. Spill channelnya. Oh, tadi udah ya channel nama YouTube-nya. Suaranya hilang. Udah muncul hasil semut template workflow yang di-share nggak Kang? Ah, kalau untuk template ini paling saya share tapi ini ya ada diskon. Kalau untuk ini sebenarnya saya bikinin sih untuk proses pembuatannya di sini nih. Nah ini ada proses pembuatan. Nah ini untuk main workflow-nya kayak gini prosesnya. Nah ini hasilnya kayak gini. Terus ini node-node yang digunakan. Terus isi di node-nya kayak gimana. Ini ada ya. Nah cuma kalau misalkan mau yang nggak mau ribet nih, mau yang workflow yang jadi aja nanti tinggal setting-setting kredensial. Nah, itu paling nanti saya kasih diskon. Karena ini sebenarnya mau launching juga, tapi sekarang masih pre-launch lah.
Untuk model AI agentnya, untuk respon balas chat kita di Telegram dan lain itu pakai API dari AI-nya ya. Itu free. Oh, untuk AI model ya, contohnya yang ini Gemini, itu free ya. Untuk Gemini free. Kalau nggak salah nggak ada batas sih Gemini itu, free-nya itu. Sampai saat ini ya, untuk yang Gemini Flash itu masih free dan nggak ada limit kalau nggak salah. Yang setahu saya. Ya secara Google kan orang kaya ya, jadi dia bebas-bebas aja gitu. Tapi kalau untuk kayak apa? Kayak mau bikin chatbot gitu, misalkan bikin AI sales, saran saya sih mending pakai OpenAI yang 41 mini itu cocok banget buat chatbot. Respon-responnya tuh kayak kita ngobrol sama orang aja gitu. Ada absensi, ada nanti di akhir ya. Sekaligus form untuk ngeklaim rekaman sama e-sertifikat. Kalau misal usernya minta dibuatin video lewat bot, contohnya cara memasak singkong, terus minta langsung diposting, terus user B juga sama minta ke bot bikin konten sama, apakah hasil videonya akan sama, dan bagaimana hasil YouTube-nya karena kontennya sama. Oh itu akan beda, pasti beda hasilnya. Karena biasanya meskipun judulnya sama, biasanya akan beda-beda lah. Nggak persis sama ya biasanya. Meskipun judul yang kita kasih itu sama, karena dia akan generate ulang gitu. Jadi bikin unik si ini ya si AI-nya tuh. Tapi tergantung kita ngeprom di sini ya di bagian apa? Di bagian main video agent ini. Kalau kita perintahkan misalkan kalau misalkan kita perintahkan gini. Nah, di bagian sistem message ini. Ini kan sistem message ini perintah buat agentnya. Nah, kalau misalkan di dalam sini kita perintahkan, misalkan gini misalkan jika user apa? Jika user meminta judul yang sama dengan judul yang sudah ada. Nah, maka buatkan video yang sama. Nah, kalau kita perintahkan kayak gitu, pasti akan dibuatkan video yang sama sama si AI-nya. Nah, kalau kita nggak bikin perintah kayak gitu, itu akan dibuat unik meskipun judulnya sama ya. Yang mau flow step by step di Notion akan di-share-kan. Iya, itu akan di-share nanti di akhir ya. Di akhir pas sekalian ngeklaim itu. Ambil token Gemini OpenAI-nya di mana ya? Nah, ini udah ada caranya untuk ambil token Gemini OpenAI. Ini udah saya buatin di sini ya. Di bagian persiapan, terus di bab bagian AI model. Nah, ini di sini ada caranya. Gimana cara ngambil, sorry, ini nih. Setup AI model. Nah, ini ada step by stepnya, gimana cara ambilnya, key-nya, linknya di mana nih udah ada. Dia tinggal ikutin aja ini. Layar desktopnya hitam. Hah, emang hitam ya? Aman kok. Wah, kayaknya Mas Rozi ini dari tadi sering gangguan nih, Mas. Punya kok hitam. Saya hitam juga nih, keluar masuk terus. Oh, kayaknya koneksi tuh, Mas. Oke, oke. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Sambil break dulu. Bisa ganti-ganti akun nggak? Misalkan saya punya 3 akun Gemini Pro. Saya ingin pindah-pindah akun karena tiap akun berbeda peruntukannya. Tiap bulan ganti langganan Pro. Oh, paling kalau kayak gini, jadi ini ya yang ngaruh ke ininya maksudnya ke apa namanya? AI model tokennya ya. Paling yang kalinya gini, eh harus ini sih, harus dibuat ulang si ininya. Nih, nih. Bentar, kita close dulu. Nah, si bagian AI model ini, nah paling edit di sini nih. Kita misalkan sebelumnya udah setting nih kredensialnya untuk AI modelnya ya Gemini-nya. Ini udah mau setting ini. Nah, terus misalkan bulan depan ganti nih. Nah, paling kita harus edit ini nih, edit. Nah, tokennya ganti sama token yang baru yang di-generate dari akun baru itu. Tapi kalau Gemini
Gemini Pro-nya itu yang API-nya apa yang versi webnya? Soalnya beda ya. Ini yang langganan Gemini Pro versi web itu nggak bisa dipakai buat API ini kalau versi web. Jadi beda sendiri gitu. Jadi beda langganan antara versi API sama versi webnya. Mas ini untuk di setiap node-nya tuh hanya buat prompt aja, nggak ada kayak buat script coding gitu. Kebetulan untuk yang ini nggak ada. Ini semuanya hanya bentuk prompt, prompt dan ngonekin apa namanya, ngonekin node-node-nya aja. Kebetulan ya untuk proses yang ini. Di sini coba bentar, saya cek ulang. Kalau nggak salah saya nggak bikin kode-kode gitu. Nggak, ini murni hanya nyambungin node sama prompting di agent yang dibutuhkan gitu. Oke, ada lagi. Oh ya, ini jadi AI agentnya langsung bikin prompt sendiri ya. Kita cuma ngasih ide aja. Ya, ini udah disesuaikan promptnya untuk apa namanya? Untuk fleksibel. Tergantung kita mau ngasih ide apa nih. Kita nyuruh nyuruh kayak gimana kayak tadi ya contohnya. Misalkan kita mau bikin bikin video nih. Nah, dia akan nanya ulang mau video kayak gimana. Nah, dia ngasih format tuh kayak judul, subjek, terus konteks dan lain-lain. Nah, itu bisa diisi manual kalau kita punya konsepnya ya. Kalau misalkan kita nggak punya, suruh dia aja lagi. Misalkan kita punya, kita pengen yang dengan niche apa kayak tadi contoh tutorial atau misalkan niche-nya niche teknologi dan lain. Nah, itu kita kasih aja niche-nya. Misalkan saya punya niche ini nih, coba kasih opsi judul yang high engagement misalkan. Nah, dia akan ngasih opsi tuh judul-judul yang high engagement dari niche tersebut. Nah, terus kita nanti spesifikan lagi. Misalkan dia udah ngasih nih format judulnya kayak gimana. Nah, kita spesifikan lagi. Saya mau dari format judul ini untuk case ini gitu misalkan. Misalkan dari format judul A untuk case eh, cara membuat misalkan membuat desain di Canva contohnya. Nah, nanti dia akan buatkan ulang tuh judulnya kayak gimana sih yang high engagement untuk judul tersebut. Nah, dia akan ngasih opsi. Nah, kita pilih aja opsi mau yang mana. Nah, ketika udah kasih opsi, pasti dia tuh akan nanya ulang ke kita dari judul ini, deskripsinya mau kayak gini nggak? Nanti kayak gitu. Kalau kita misalkan belum oke, nah dia akan nanya ulang mau kayak gimana. Jadi kita kayak ngobrol dulu aja nih sama AI-nya. Tujuannya apa? Supaya kita tahu apa yang dilakukan AI, terus kita bisa kontrol juga prosesnya gitu. Gak semata-mata dia langsung bikinin aja, terserah dia. Nah itu karena publish ya di publik, takutnya tuh salah generate atau generate-nya ngaco. Nah kita kan yang kena yang punya akunnya gitu. Jadi di sini saya buat interaktif terus. Kita terus konfirmasi ke kita apa yang dia lakukan. Ini nanti ada rekaman lebih lanjut, ada di akhir ya. Jadi pastikan sampai akhir. Nanti akan kasih formnya buat ngeklaim dapat rekaman. Kalau mau buat workflow gitu harus bisa baca tulis format JSON nggak? Nggak harus sih sebenarnya. Karena sekarang tuh bisa kita minta bantuan AI juga. Contohnya gini, misalkan kita punya konsep nih. Nah, konsepnya itu dalam bahasa kita aja. Misalkan dalam narasi gitu, narasi aja. Nah, sementara kan si ini rata-rata pakainya JSON ya, kayak outputnya. Terus promnya juga kalau lebih bagus tuh pakainya JSON. Jadi lebih terstruktur. Nah, supaya bikinnya kayak gitu, yang dari narasi kita suruh misalkan ke ChatGPT, buatin dong misalkan prompt dari narasi ini dalam bentuk JSON supaya misalkan mendapat hasil yang optimal misalkan. Nah, itu bisa nanti itu strukturnya kayak gitu. Kalau udah buat nih kita lempar aja langsung ke agentnya. Jadi kalau menurut saya, apakah kita harus pakai JSON? Nggak ini ya, nggak nggak harus ngerti banget juga, tapi minimalnya tahu lah JSON itu apa. Nah, untuk detailnya kita bisa suruh AI untuk membuatnya gitu.
Kalau prom itu tuh kita buat sendiri atau ada juga tersedia di toolsnya. Untuk promnya udah ada ya di sini. Ada di bagian pembuatan. Terus misalkan prom yang untuk main workflow yang ini. Nah ini kan ada promnya tadi di system message. Nah ini udah ada. Misalkan yang main workflow. Nah dibuka. Di bawahnya udah ada bagian mana? Node apa namanya main agent. Nah ini nih. Nah ini ada system message. Nah ini promnya udah disediain juga. Nanti tinggal dipakai ya. Jadi ini udah dikasih contohnya kayak gimana bentuk hasil akhirnya. Terus node yang dipakai untuk membuat kayak gitu apa aja. Nah ini untuk susunannya gitu. Atau misalkan mau yang saya pengen prom yang jadi aja deh. Mau tinggal setting-setting. Nah itu bisa nanti ke admin aja ya. Nanti ada spesial penawar harga khusus. Ini sebelum launching. Ini tak kerja ini tak siang sama satu. Mas Antoni kau nih makanan kayu wifi-nya. Oke ada lagi? Tak wifi dia lacak. Mas itu node-nya dijadiin satu workflow bisa nggak Mas? Bisa. Ini misalkan si Bisa juga ya. bisa. Tapi nanti akan pusing lihatnya. Kalau yang nggak biasa ya. Makanya saya bikin simple kayak gini. Iya Dibikin sih. nanti. Iya, saya kalau kalau kadang lupa ngaktifin salah satu kan, itu kan tadi 3 ya saya lihat. Ya, Dijadiin satu kan, orang-orang saya lihat memang banyak sih biar kelihatan keren gitu. Padahal kan enak di akunnya cuma satu tombol gitu. eh, Berarti bisa ya Mas ya? Not buahnya jadiin satu. Oh, bisa bisa. oke oke Mas. Tapi ini sebenarnya kalau untuk yang case ini kita nggak perlu diaktifin. Contoh yang tadi yang, nah ini nih sub workflow-nya. Untuk create video ini nggak diaktifin. Nah ini set inaktif. Kenapa? Karena saya pakai node-nya langsung connect ke workflow. Ini namanya tuh apa namanya? Ini call and agent workflow tool. Jadi kalau misalkan pakai itu beda dengan HTTP ya. Kalau node HTTP emang kalau misalkan kita konekin antar workflow-nya dengan node HTTP itu yang sorry, node HTTP itu yang ini nih. Nah ini di add ini HTTP. Nah yang kayak gini, misalkan yang kayak gini yang kita konekin di bagian ininya. Nah itu harus diaktifin di sub workflow-nya di sini. Kalau dimatiin kayak gini dia nggak akan bisa manggil. Nah, ini istimewanya kalau kita pakai yang langsung connect antar apa namanya antar workflow gitu. Kita nggak perlu diaktifin di sub workflow-nya. Kita matiin aja dia udah langsung manggil. Jadi nggak perlu takut apa lupa ngehidupin. Nah, yang kita hidupin yang mana? Yang workflow utamanya aja yang ini. Karena ini akan yang berhubungan langsung sama user. Nah, kalau yang bawah itu dia cuma koneksinya antar sistem aja. Gitu. Jadi aman. Nggak akan takut kelupaan. Gitu, Mas. Kurang lebih. Oke, wah Mas Roji ini masih bergelut dengan blank ya. Wah, itu koneksi kayak Mas. Oke, oke. Jadi node antar workflow dikoneksi dengan apa? Oh, dengan ini. Nah, ini namanya apa? Workflow. Nah, ini nih. Untuk di workflow sub workflow-nya, di workflow yang akan dipanggilnya dari workflow utama. Nah, pakainya yang when execute by another workflow. Nah, ini nih. Sorry. Mana sih? Eh, execute. Nah, ini nih, execute sub workflow. Nah, ini adalah workflow khusus atau spesial lah di NAGN. Jadi, ketika kita koneksi dengan workflow yang langsung nyambung antar node, nah itu kita nggak perlu diaktifin untuk sub workflow-nya. Jadi, nggak diaktifin itu dia langsung connect.
Itu namanya ya. Kalau untuk di workflow utamanya, manggilnya pakai node ini namanya. Call Noder atau Call an Agent Workflow Tools. Nah, ini untuk workflow utamanya akan manggilnya ya. Ini ada beberapa cara sih untuk manggil antar workflow, salah satunya dengan ini, koneksi antar node. Atau bisa juga pakai node HTTP, bisa tergantung kebutuhan lah itu. Apakah ini juga bisa dipakai node HTTP? Bisa juga. Berarti di sini pakai HTTP request yang tadi. Nah, di si workflow-nya di sini pakai node-nya itu namanya webhook. Yang ini nih, webhook. Nah, ini node webhook ini yang akan dipanggilnya. Itu kalau HTTP. Cuma harus diaktifin ininya supaya bisa kepanggil gitu. Jadi kalau pakai node yang langsung bawaan apa NAGN yang koneksi antar node, nah antar workflow sorry. Nah itu lebih simple prosesnya. Oke aman, udah di refresh mas. Oh mantap. Bisa diperhatikan posting video dari mulai perintah chatbot Telegram sampai masuk ke channel YouTube mas. Oke, tadi ada error ini ya pas postingnya. Ntar sekarang udah bisa belum ya? Soalnya tadi sore itu saya beberapa kali posting sekaligus nyoba. Coba mana-mana tadi. Tadi itu masih ada yang belum posting kalau nggak salah. Nah ini nih masih ada nih. Kita coba panggil lagi. Oke, bisa diposting ulang. Nah, nemu nih. Oke, oke. Oh, fungsi node when execute by node workflow fungsinya sama dengan webhook. Iya betul, fungsinya sama. Tapi webhook khusus untuk HTTP benar begitu. Ya, kalau webhook itu untuk HTTP. Jadi permintaan dari HTTP yang ngirim requestnya. Nah, yang nerimanya itu adalah si webhook node-nya. Coba bener. Nah, ini udah berhasil nih. Video Anda yang berjudul Apakah kamu tahu tata cara handphone satu ini sudah berhasil diupload tuh. Dia langsung ketika berhasil. Nah, ini kan udah checklist nih berhasil ya. Nah, dia akan ngasih nih linknya yang mana sih? Nah, ini udah kasih juga linknya. Kita bisa langsung ngecek. Kita coba ya lihat. Bener nggak? Jangan-jangan salah. Oh, jangan di brief, sorry. Brief ini saya agak berat pakai Chrome. Kita copy aja ya. Coba kita lihat bener nggak videonya. Hmm. Hai teman-teman, Sama ya. cas handphone sampai 100% penuh atau malah sampai mati total baru diisi? Hati-hati, itu bisa bikin baterai handphone kamu cepat rusak loh. Hai teman-teman, sering Itu ya. Nah, ini berhasil nih ke YouTube. Oke, aman ya, Mas Ridwan. Jadi YouTube tuh punya batasan ya, berapa kali gitu. Kalau nggak salah tuh seharinya tuh, tadi saya berapa kali ya? 4 apa 5? Kalau nggak salah lebih dari 5 kali deh saya nyoba testing tadi. Nah, makanya tadi dia ngelimit tuh, nggak bisa ngupload. Nah, sekarang dia udah bisa lagi. Itu. Nah, misalkan kita mau ini ekspansi nih. Contohnya kita punya bisnis, mau bikin video dari produk kita, bisa juga dibikinin. Terus misalkan kita punya berapa sosmed, misalkan punya TikTok, punya apalagi IG, punya YouTube, mau diposting sekaligus nih ke berbagai sosmed, bisa juga dengan Nagent. Atau misalkan kita ribet nih capek untuk perintahnya pakai apa? Pakai teks, misalkan harus ngetik, bisa simple pakai voice note, bisa juga. Jadi perintah voice note nanti akan di-translate sendiri sama si AI-nya. Jadi mereka juga ngerti kalau kita kasih voice note. Cuma kalau workflow yang sekarang ini cuma untuk perintah teks aja ya. Tapi bisa kalau misalkan nanti diimprove mau dibikin perintahnya itu bisa juga pakai voice note, bisa juga. Hanya maupun bisa lah.
Mas, kalau konteksnya kita ingin bikin video untuk materi ads. Wah, main meta nih. Materi ads di meta, apakah workflow-nya tetap sama? Maksudnya tinggal kita saja mengarahkan ide konteksnya harus dibuat seperti mengarahkan ide kontennya atau harus buat workflow-nya berbeda. Oh, kalau mau konteksnya ini ya, eh kalau untuk ini kalau nggak salah saya nggak perintah. Ini kalau sebenarnya ini bisa ya untuk case apa from yang ini. Cuma kalau untuk ads harus lebih spesifik lagi sih menurut saya. Karena kan ads itu punya apa ya punya struktur yang oke lah apa untuk bikin sebuah konten itu bisa menarik. Contohnya strukturnya yang biasa saya pakai ya. Saya juga main meta sih, main meta ads. Contoh yang biasa saya pakai itu strukturnya tuh kan hook, yang kedua tuh problem, yang kedua tuh agitate, yang ketiga solution, yang terakhir CTA. Nah, itu lebih spesifik kalau misalkan kita problemnya nggak sih kayak gitu. Saya juga ada toolsnya buat bikin apa namanya, buat bikin ads copy dengan format kayak gitu tuh. Yang mana bikin nanti hasilnya tuh mantap lah. Saya pakai NAgent juga bikin, yang gitu ya. Jadi lebih pakai ini bisa tapi lebih spesifik. Harus kita ubah lagi sesuaikan si promnya. Oke, udah lagi. Tinggal WSL-nya Pak Roy. Ya, WSL Pak Mas. Yang Edge Copy di-share juga kah? Oh, itu enggak ya? Beda. Yang Edge Copy. Tapi yang di kelas kita di-share sih yang kelas di sini ada yang ikut enggak ya? Kelas Jago Meta Edge saya. Itu di-share. Oh, ini ya, Mas The Next. Asal kalau nggak salah ikut. Itu di-share. Aku member. Oh iya. Nah, kalau membernya member apa nih? Meta Edge apa yang member Jagoan Agent? Kalau Jagoan Agent itu nggak di-share ya. Kalau untuk yang bikin Edge Copy. Itu saya share-nya di kelas yang jago Meta Ads. Oke, ada lagi nih. Masih ada waktu sekitar 7 menit lagi. Sampai sini gimana? Ada gambaran nggak? Atau masih lumayan bingung terkait N-Agent? Utamanya yang masih baru-baru kenal ya, yang masih baru tahu N-Agent itu. Masih izin tanya dong. Oh ya, silakan. Itu dari tadi kan kita dicontohin untuk yang penting ada video terus upload gitu ya. Ya, Nah, kalau misalkan saya pengen video ini berkualitas dulu gitu, supaya layak publish gitu kan. Karena kalau misalkan kayak begitu kan kita upload ke YouTube juga percuma nggak ada traction gitu ya. hmm, Nah, maksud saya supaya video ini berkualitas, video ini eh, eh, sesuatu dari yang trending atau nggak apalah yang lagi viral gitu kan. ya. Udah gitu bagus kualitasnya baru kita publish. Nah, itu bisa nggak ya? Kalau bisa, itu tergantung perintah yang kita bikin di percakapan di sini ya. Nah, ini yang kita urutan perintahnya. Nah, di sini kita perintahkan aja kayak tadi. Contohnya kita mau bikin video tentang tadi apa tuh namanya? Untuk cara ngecas HP ya. Karena kita tuh awalnya kan bingung nih. Ini case-nya tuh konteksnya kita bingung mau ngupload apa, kita bingung idenya gimana, terus kita bingung mau main di niche apa contohnya. Nah, case yang tadi tuh kayak gitu case-nya. Kalau misalkan kita punya detail yang diminta sama si AI-nya, yang kayak gini nih, subjeknya apa, konteksnya kayak gimana, action-actionnya kayak gimana. Nah, kalau kita punya detailnya yang kayak gitu, nah itu lebih bagus lagi. Nah, ini konteksnya tuh tadi tuh kita nggak tahu mau ngupload apa, yang penting kita ngupload yang viral aja gitu, atau yang lagi rame aja. Nah, kalau tadi contohnya gitu, contohnya yang tadi ya. Nah, contohnya kayak kita bingung nih mau ngupload apa, nah kita ngasih aja, kita mau niche apa tuh itu ya, tutorial di atas tuh ya, kalau nggak salah. Nah, dari tutorial itu kita persempit lagi tutorial apa nih?
Yang tadi contohnya adalah tutorial untuk cara ngecas HP. Nah, terus yang apa namanya? Mana ya tadi? Ini tutorial. Oke, udah dapat. Nah, terus dia ngasih item-item yang perlu untuk bikin sebuah video yang bagus. Nah, di sini buatkan beberapa opsi judul yang menarik, yang high engagement, yang menarik engagement. Sebenarnya ini bisa juga misalkan untuk menarik apalagi yang viral dan lain-lain ya, yang konteks-konteksnya viral apa aja gitu. Nah, tinggal kita perintahkan mau yang kayak gimana di sini videonya. Nah, dia akan ngasih nih judul-judulnya kayak gimana sih yang menurut dia sesuai dengan perintah yang kita kasih, gitu. Nah, kita tinggal pilih aja mau yang mana. Terus kita konekin dengan topik yang kita punya. Nah, baru nanti dia akan bikin nih strukturnya. Nah, kalau kita udah masih bingung juga isi struktur ini kayak gimana, kita suruh aja dia bikinin. Tolong dong bikinin dari judul yang udah kita bikin dengan konteks topiknya A, bikinin struktur ini isinya. Misalkan bikin struktur yang high engagement, terus misalkan yang memancing emosi atau apalah gitu. Terserah kita. Nanti akan bikin ini generate. Nah, setelah generate nanti dia akan konfirmasi ulang apakah ini udah sesuai, misalkan kayak gitu. Kalau misalkan udah sesuai, atau misalkan belum, nah nanti dia akan generate ulang lagi gitu terus. Pokoknya sampai kita bilang sesuai. Nah, kalau kita udah oke, nah dia akan bikinin tuh videonya. Nah, kalau misalkan udah dibikin video, hasilnya tuh akan dikirim ulang ke kita. Gimana ini? Nah, akan nanya ulang nih. Video Anda telah selesai di-generate. Melihat dan beri tanggapan pendapat Anda. Nah, kalau misalkan ini masih kurang oke, nah kita tinggal perintahkan ulang lagi ke dia. Kayak gimana maunya kita gitu. Jadi ini saya bikin sefleksibel mungkin ya si promnya. Kalau misalkan udah oke, nah tinggal nanti posting. Nah, diklik ke posting akan dibikinin tuh captionnya, terus hashtag dan lain-lainnya. Udah dibikinin. Kalau untuk apa si caption judul dan lain-lain ya, itu untuk menyesuaikan juga dengan video yang kita bikin. Jadi nanti si AI itu akan menganalisis videonya kayak gimana, terus akan dibikinin tuh captionnya yang sesuai dengan video yang kita bikin. Gitu sih kurang lebih. Nanti kalau diposting ya tinggal kita lihat hasilnya. Kalau Tapi menurut kalau nggak diposting berarti masuk ke itu aja ya, hasil hasil generate itu tetap masuk ke apa ke Google ya. Google ya, Sheet. ya tetap masuk. Nah ini nih. Jadi ketika udah diposting akan direcord juga nih YouTube-nya. Nah ini contoh yang tadi ya terakhir. Jadi ketika udah di-generate akan disimpan dulu di Google Drive biar kita punya datanya juga. Nah kalau misalkan udah diposting akan disimpan juga linknya di mana di posting hasilnya kayak gimana sih gitu. Nah ini linknya udah ada juga disimpan. Kayak gitu. Bukan maksud saya kalau nggak jadi posting misalkan Hah? begitu dia tanya mau diposting nggak, kita bilang oh yang ini nggak usah deh gitu ya. Oh, oh iya, Nah, terus tinggal gitu aja. bikin generate baru lagi gitu misalkan. Nah, Nah, itu bisa. tetap di record juga. Iya, kalau gendet enggak. Itu akan direcordnya yang terakhir. Hmm, Tapi misalkan kita bikin generated, misalkan ini nggak jadi posting ya, maksudnya generated nih. Nah ini tuh yang udah dibuat gimana, mau diposting nggak misalkan di sini tuh ya? Enggak. Nah kita bikin baru lagi. Nah ini akan statusnya generated. Nah kita akan bikin row baru di sini, judul yang kita inginkan. Jadi akan yang lama tetap ada, tapi statusnya generated. Nah akan dibuat data baru di sini nantinya. Kalau misalkan kita minta video yang baru gitu, gimana Mas? oke Mas sudah ada gambaran. Nah, ya gitu ya kurang lebih ya. Oke, ada lagi 1 menit lagi nih. Coba. Mas itu kan contoh video 8 detik ya durasinya. Kalau durasinya lebih 8 detik itu bisa nggak sih? Bisa. Nah itu harus ditambahin kalau ini kan cuma supportnya satu video ya. Di mana nih? Nah ini kan satu video langsung diupload. Kalau misalkan kita mau bikin yang lebih dari 8 detik, itu paling kita digabungin. Gabunginnya itu namanya, kalau yang pernah dengar itu adalah FFmpeg. Itu untuk ngegabungin video. Nah yang ready itu si Val AI. Val AI dia punya punya untuk menggabunginya prosesnya. Itu satu kali gabungin itu murah sih cuma 0,00 sekian dolar gitu. Nggak sampai ini, nggak mahal kok. Kalau buat yang gabungin itu.
Tapi kalau keterbatasan si VO3 itu maksimal emang di 8 detik. Jadi jadi paling kalau kalau misalkan kita mau bikin nih yang lebih dari 8 detik, misalkan yang 24 detik atau yang 30 detik, itu paling dibikin satu apa per scene gitu. Misalkan 8 detik pertama scene apa, 8 detik kedua scene apa. Nah, nanti digabungin di akhir. Nah, jadi sebelum ke upload itu ini pakai proses penggabungan pakai Valai contohnya. Gitu paling. Nah, ini promnya harus disesuaikan juga kalau gitu. Nggak bisa yang sekarang ya, prom untuk pembuatan videonya. Kalau untuk yang gabungan itu soalnya harus dibagi dulu beberapa scene dulu. Kecuali kalau Sora, ada yang pernah dengar nggak Sora? Sora 2. Voice-nya konsisten nggak Mas itu Mas? Voice-nya konsisten, bisa. Itu tergantung promnya. Jadi kuncinya di prom ya. Itu voice-nya, terus karakternya bisa konsisten juga. Nah, cuma kalau misalkan mau kayak gitu, kalau misalkan pakai yang ini ya Vertex itu cost-nya lumayan. Tapi kalau misalkan udah monet, ya itu masih oke lah cost segitu. Sama yang baru-baru mulai, itu nggak disarankan sih menurut saya. Lumayan. Pakainya mending yang KI aja. Oke, tapi kalau kita masukin Google Drive dulu, baru diposting ke YouTube, ngabisin token nggak? Enggak itu. Jadi token tuh, token apa nih? Maksudnya token generate ya maksudnya. Kalau token generate tuh itu ngaruhnya di proses generate-nya aja. Jadi posting tuh dia nggak pakai token, jadi aman. Oke, udah jam 9 ya. Kita, oh ya sebelum tutup saya mau kasih dulu ininya. eh Form untuk pengisian klaim. Ya. Bentar, 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 bentar. Hmm, di mana tadi saya nyimpannya? Sorry, 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 sorry. Oh ini. Ini saya kirim di chat ya untuk form pengisiannya. Nah, itu silakan isi di sana. Silakan copy dulu masing-masing atau diklik dulu sebelum ditutup nanti keburu hilang. Nah, itu ya. Kalau untuk nanti ketika udah ngeklaim apa yang didapat? Yang pertama yang udah saya bilang di offering awal ya. Yang pertama tuh rekaman. Yang kedua sertifikat. Makanya itu data harus benar ya. Data yang dipakai, yang diisi di form. Rekaman, sertifikat sama tutorial yang tadi yang di Notion. Kalau untuk workflow, nah paling saya kasih offeringnya spesial lah buat yang ikut sekarang. Itu kayak kasih diskon. Nanti linknya akan saya kasih di apa? Di grup. Nah, untuk diskonnya ini untuk tar spesial. Nah, itu nanti bisa dipakai kalau misalkan mau yang tinggal pakai aja gitu workflow-nya. Nah, itu kode kuponnya ya disimpan dulu aja. Nanti linknya saya kasih di grup WA. Kecuali kalau misalkan mau ngulik-ngulik sendiri dulu, boleh pakai yang itu, yang apa namanya, yang nanti saya kirim di Notion. Atau mau kalau mau yang simple, yang tinggal pakai, itu bisa pakai kode kupon itu nanti link untuk checkoutnya saya kirim di grup. Ya. Kalau yang di member and agent udah ada. Nah, Di NI teman-teman bakal diminta untuk membuat domain. ada sih. Jadi domain kalian nanti Untuk namanya yang nempel. ada ya. Paling yang sebelumnya sih, yang apa sebelumnya tuh pakai Kia ya, yang di member tuh, yang webinar sebelumnya. Kalau untuk yang Vertex ini nggak ada. Jadi hanya khusus di sini. Oh ya bocoran buat yang member and agent untuk
nanti untuk webinar selanjutnya kita akan bahas tentang auto generate UGC ya. Jadi yang main affiliate TikTok, affiliate apalagi Shopee. Nah, kita akan bikin nih gimana cara bikin video promosi affiliate automation. Nah, itu nanti yang akan dibahas di webinar untuk di member N-Agent. Oke, sampai sini. Sebelumnya boleh open cam yang bisa nggak apa-apa. Saya mau capture ya. Sip. Eh, masih seger-seger nih. Aduh. Oke, siap. 1, 2, 3. Wah, ini ada beberapa slide. Oh, ada 4 slide. Saya capture satu-satu. Pokoknya ini nggak tahu slide yang mana ya yang kena. Pokoknya tahan aja senyum terus. Tuh, 2, 3. Oke. Dua lagi nih. Dua lagi tahan senyumannya. Tuh, 2, 3. Nggak tahu kenanya yang mana. Ini tinggal satu slide lagi nih. Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Oke, yang udah ngisi nanti ditunggu aja ya untuk rekaman dan sertifikatnya dan tutorialnya. Oke, saya tutup ya untuk Zoom-nya. Thank you semuanya. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Mindset diri saja jadi pengusaha. Dulu takut gagal, sekarang malah suka. Network makin solid, peluang makin luas. Dari produk receh sampai market kelas atas. Lo nunggu apa, masih mau stuck? Gue udah gas, sekarang lo ikut. Deep Academy bukan cuma edukasi. Ini jalan ninja buat financial legacy.